Ya, kita tiba di segmen kelima. Masya Allah, luar biasa sekali tema kita pada pagi hari ini bersama Ustadz Andi, yakni 7 kewajiban orang yang masih hidup terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Saya sampai bernapas panjang. Oke, silakan dilanjutkan tadi poin terakhirnya, kemudian diulas kembali lagi di flashback dan sebentar di akhir boleh disimpulkan Ustadz. Ya. Silakan, tafadhal. Baik, terima kasih. Jadi para pemirsa Net TV yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kewajiban yang terakhir itu tadi adalah doakan kedua orang tua kita. Jadi dalam hal berdoa tidak harus pakai bahasa Arab, bahasa Bugis bisa, bahasa Belanda perdomes, bahasa Inggris no problem. Pokoknya bahasa apapun yang mudah kita mengerti silahkan. Nah, bagi orang tua kita yang meninggal dunia, dalam hal berdoa ada 4 saja, minimal 4 ini kita doakan. 1, ya Allah, ampuni dosa-dosanya kedua orang tua kita. Ya Allah, lipat gandakan amal kebaikannya. Yang ketiga, ya Allah, ampuni segala dosa-dosanya. Yang terakhir, ya Allah, lipat gandakan amal kebaikannya. Atau lapangkanlah alam kuburnya. Nah, itu ada 7 kewajiban orang yang hidup terhadap orang yang meninggal dunia. Nah, jadi jangan dilupakan para pemirsa Net TV di program Tapari bahwa 7 kewajiban ini jangan pernah kita lupakan. Jadi yang pertama adalah melaksanakan wasiatnya. Nah, setelah kita melaksanakan wasiatnya, lalu kemudian bayar utangnya. Nah, setelah kita membayar utangnya, sampaikan kepada keluarga, kalaupun memang ada, meskipun itu 2.000, 5.000, sampaikan. Sampaikan. Makanya biasanya tugasnya itu bagi MC yang di rumah duka, sampaikan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah memandikan jenazah. Nah, mandikan jenazah. Kemudian selanjutnya adalah mengkafani jenazah. Setelah mengkafani, kemudian selanjutnya adalah mensolati. Nah, setelah mensolati, kewajiban yang keenam yaitu adalah menguburkan jenazah. Setelah menguburkan jenazah, yang terakhir itu doakan orang yang telah meninggal dunia. Jadi itu. Jadi harapan saya buat pemirsa di rumah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan sampai dunia senantiasa melalaikan kita. Ayo memperbanyak amal, bekal. Persiapkan amal bekal kita untuk pulang ke kampung akhirat kita. Masya Allah. Ustadz, saya ada pertanyaan nih. Perkara utang piutang. Misalnya nih, ada orang yang berhutang kepada orang lain. Orang yang berhutang ini sudah meninggal. Ya. Kemudian dia punya hutang terhadap orang yang masih hidup. Kemudian seiring berjalannya waktu, ini belum diketahui sama keluarga, tapi ini masih hidup nih yang dipinjami. Kemudian seiring berjalannya waktu, belum sempat terbayarkan, orang yang dipinjami ini meninggal juga. Kemudian seiring berjalannya waktu, ini baru terungkap bahwa ada hutangnya. Nah, itu solusinya gimana Ustadz? Kan ini sama-sama udah meninggal, tapi keluarganya baru tahu. Tetapi keluarganya ini berniat baik. Cuma solusinya gimana Ustadz? Sedangkan yang dipinjami ini sudah meninggal juga. Itu gimana? Ada nggak solusi untuk hal-hal seperti itu? Solusinya itu yang pertama, cari ahli warisnya. Jadi kalau ada. Jadi setelah kita mencari ahli warisnya, itu pun juga tidak ketemu. Maka cara yang kedua itu adalah kita sumbangkan senilai dengan utang yang pernah ataukah berapa nilai besarnya atas nama, kemudian kita sedekahkan atas nama dan pahalanya ditujukan kepada yang memberikan utang kepada kita kalau dia sudah meninggal dunia. Masya Allah. Seperti itu. Itu pernah ada pertanyaan seperti itu yang saya dengar ya, diskusi-diskusi kecil dari junior. Pada saat itu saya nguping nih, tapi nguping kabar baik perkara agama gitu. Tapi lucunya di diskusi kecil itu atau kelompok kecil itu mereka orang awam, tapi membahas agama, bukan istilahnya mereka bukan ustadz, bukan apa, orang awam, tapi itu junior kan. Tapi saya nguping, saya dengar itu, tapi nggak ada yang temukan jawabannya. Saya juga nggak mau nyahut ya, nggak mau nyahut karena nggak tahu jawabannya kan. Jadi saya simpan sebagai wawasan penasaran. Kemudian akhirnya hari ini saya
tanyakan ke Ustadz dan alhamdulillah terjawab ya. Iya, Begitu ternyata ringannya ya, Iya. mudahnya dimudahkannya kita sebagai orang Islam dalam Iya. hal perkara urusan piutang utang pun yang kayak Utang. gini yang ternyata bahwasanya itu rumit, ternyata ada solusinya Ada ya solusinya. Ustadz ya, Masya Allah. Jadi solusinya adalah diniatkan disumbangkan atas nama almarhum atau almarhumah yang Pernah utang piutangnya, yang pernah berhutang, yang dihutang ini meninggal dunia juga ya Ustadz. Masya Allah, luar biasa. Nah, kalau kita masih punya waktu nih Ustadz, Ya, 1 menit. Kira-kira kesimpulannya nih untuk 1 menit, dan kemudian pesan-pesan terhadap jamaah atau pemirsa yang ada di rumah, kira-kira apa yang ingin disampaikan untuk pagi hari ini Ustadz? Tafadhal. Ya. Baik para pemirsa Net TV yang insya Allah dimuliakan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai kesimpulan atau pesan-pesan saya, jadi dunia ini lagi-lagi saya katakan bahwa hanya sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia ini hanya tempat meninggal tapi bukan tempat tinggal. Jadi dunia ini kita nanti akan meninggalkan dia. Jadi dunia ini hari ini kan dunia ini nyata, akhirat menjadi cerita. Tapi satu hari nanti dunia ini akan menjadi cerita dan akhirat akan menjadi nyata. Oleh karena itu persiapkan bekal kita sebanyak-banyaknya. Perbaiki sholat kita, perbaiki ibadah-ibadah yang lain. Karena sebetulnya kita ini sebagai orang Islam, kalau kita niatkan dalam kehidupan kita sehari-hari 24 jam ini sebetulnya ibadah. Tersenyum saja kepada orang lain itu sebetulnya ibadah. Tabassumuka fi wajhi ahika laka sadaqah. Bahwa senyummu terhadap saudaramu itu adalah bagian daripada sedekah. Ibadah. Masya Allah. Jadi makanya sering-sering kita tersenyum Iya. kalau ada orang. Tapi kalau sama tiang listrik jangan. Oke, jadi pada kesimpulannya Gitu. Ustadz ya, selama Korban kita ibadah. hidup di muka bumi di dunia ini, berbuat baiklah sebanyak-banyaknya, dan ingat juga sholat adalah tiang agama, karena itu adalah kunci penentu ya untuk selanjutnya kita bisa masuk ke surga ya Ustadz ya. Artinya kebaikan-kebaikan ini jangan sampai bolong. Semaksimal mungkin dimaksimalkan di semasa kita hidup, karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke Ustadz, terima kasih, Masya Allah, syukron sudah hadir di program Religi Tapari Tausiah pagi hari. Jangan bosan-bosan Ustadz ya untuk dipanggil Net TV untuk berdakwah untuk pemirsa lebih luas lagi ke pemirsa yang ada di rumah. Akhir kata, seluruh kerabat kerja Net TV Sulsel pamit undur diri. Saya Redias Zahril, sampai jumpa dalam program Tapari minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.